Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa silaturahim dan juga berbagi ilmu lah dengan para pimpinan dan juga karyawan di perusahaan ini. Ini terus terang saya baru sekali datang ke sini. Ternyata di sini ada satu kantor yang mengendalikan denyut nadi rakyat se-Jawa dan Bali. Jadi kalau di sini kendalinya lepas, nah Jawa sama Bali bisa padam. Dan juga sangat gembira karena pengajian-pengajian semacam ini juga kan banyak dilakukan, bukan cuma di masjid, di mushola, di kampung-kampung, tetapi juga di kantor-kantor, di perusahaan. Saya juga beberapa kali mendapatkan undangan, tetapi karena saya domisili dan pekerjaannya di Jakarta, ya kantornya banyak yang di Jakarta, khususnya di kantor-kantor di dekat tempat saya bekerja di DPRD DKI Jakarta. Di situ ada Indosat, ada macam-macam lah. Sering juga mendapat undangan untuk pengajian bulanan, bahkan pengajian mingguan. Nah, tema kita pada pagi hari ini sebagaimana yang diusulkan itu adalah terkait dengan masyarakat madani. Masyarakat madani di dalam konsep Islam itu, sebagaimana kita ketahui, kita ini memiliki satu konsep yang sangat komprehensif yang meliputi bukan saja dimensi pribadi Islam atau Muslim sebagai satu sosok pribadi, tetapi juga menjangkau skala yang lebih luas. Jadi ada pengaturan Islam, ada konsep Islam tentang pribadi seorang Muslim dengan berbagai dimensinya. Ada juga konsep Islam terkait dengan dimensi keluarga, demikian juga dengan dimensi masyarakatnya. Sebelum kita memasuki konsep Islam dalam dimensi negara, bahkan sampai ke tingkatan khilafah, pengertian koordinasi antar negara-negara yang ada di bumi ini. Nah, yang kita diskusikan pada pagi hari ini adalah dimensi atau konsep Islam dalam skala masyarakat, yaitu ambil saja kita istilahkan dengan masyarakat madani. Istilah masyarakat madani ini sebagian besar diambil dari pembentukan atau peristiwa pembentukan masyarakat Madinah pada waktu itu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah menuju Madinah. Jadi fundamen atau landasan dari masyarakat madani itu adalah pembentukan masyarakat Madinah itu sendiri. Bahkan Rasul ketika pindah dari Mekah ke Madinah, beliau bukan cuma sekedar pindah secara fisik, tetapi menanamkan fondasi yang kuat dalam pembentukan sebuah masyarakat baru di dalam Islam. Makanya datang ke situ bukan cuma sekedar pindah, tetapi juga mengganti nama dari lokasi itu, dari kampung besar itu yang tadinya namanya Yasrib diubah menjadi Madinah Al-Munawwarah.
kota yang bercahaya. Karena Rasul dengan visinya melihat bahwa Yasrib, sebuah kampung yang pada waktu itu dihuni oleh beberapa orang musyrik dan Yahudi, akan menjadi pusat peradaban Islam. Dan memang sejarah berikutnya membuktikan bahwa Madinah ini menjadi ibu kota dari peradaban atau khilafah Islam bertahun-tahun setelahnya. Jadi namanya diganti menjadi Madinah, dan Madinah itu kan artinya adalah kota. Jadi Yasrib yang asalnya itu kampung dengan segala peradaban kampungnya, itu diganti dengan nama Madinah dengan segala peradaban kotanya. Dia menjadi ibu kota yang bercahaya. Jadi ini bukan kota biasa, tetapi kota yang bercahaya. Bercahaya karena Nabi kita datang ke kota itu. Ini sama dengan yang dilakukan oleh Fathahillah ketika mendirikan Jakarta dan sekitarnya lah. Pada waktu itu ini kampung namanya Sunda Kelapa. Tetapi begitu penjajah Portugis didukung oleh kerajaan Pajajaran ingin menguasai kota ini, Fathahillah kemudian membebaskannya. Nah, ketika saat pembebasannya itu, Fathahillah juga mengganti nama dari kampung Sunda Kelapa ini menjadi sebuah peradaban kota yang beliau sebut dengan istilah Jayakarta. Mengambil dari terjemahan surat Al-Fath, surat ke-48 ayat 1, yang bunyinya adalah Inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya kami bukakan kepada engkau kemenangan yang nyata. Fathan mubina itulah yang penerjemahannya oleh Fathahillah itu menjadi Jayakarta, kemenangan yang nyata. Jadi ini adalah satu shifting sejarah. Ini shifting peradaban. Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, Yasrib menjadi Madinah. Demikian juga dalam konteks sekarang ini, masyarakat Madani itu juga seharusnya menjadi satu shifting. Tetapi marilah kita lihat bahwa shifting yang dilakukan oleh para pendahulu-pendahulu kita, Rasul dari Yasrib ke Madinah, Fathahillah dari Sunda Kelapa ke Jayakarta, itu selalu fondasi dari kota atau dari ibu kota peradaban itu adalah fondasi Islam dengan berbagai dimensinya. Makanya Madinah ada embel-embelnya Munawwarah, kota yang diberikan cahaya, yang bercahaya karena cahaya Islam, karena cahaya Rasul yang mendiami kota tersebut. Demikian juga dengan pemilihan Jayakarta dari kata Fathan Mubina, sebab di dalam ayat kedua atau ayat berikutnya dari ayat pertama itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurukallahu nasran aziza. Jadi kota itu harus ada cahayanya, harus ada berkahnya, harus ada maghfirahnya. Dikatakan Fathan Mubina atau Jayakarta, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, agar Allah mengampuni dosa orang-orang yang ada di dalamnya, baik sebelumnya maupun sesudahnya. Jadi Jayakarta ini fondasinya itu adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah juga meridhoi, Allah juga mengampuni warganya. Itu adalah kehendak dari para pendiri negeri dan juga kota Jayakarta ini. Apalagi Madinah, sudah barang tentu namanya aja ada munawwarahnya, kota yang bercahaya. Jadi fondasi dari peradaban kota atau Madinah, Madani itu adalah tentu saja Islam. Dimensinya dimensi Islam.
Nah, hadirin sekalian, Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang dirahmati Allah, mengenai spiritnya, spirit seperti apa masyarakat Nabawi, masyarakat Madani itu dibangun, saya kira bisa diambil dari kalimat pertama yang disampaikan oleh baginda Nabi ketika beliau itu tiba di kota Madinah saat hijrah. Beliau bersabda, ayuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Ini adalah hadis yang pertama kali diucapkan oleh baginda Nabi ketika menginjakkan kakinya di kota Madinah. Saya kira ini adalah landasan spiritual tentang membentuk masyarakat Madani itu sendiri. Jadi ada 4 spiritnya di dalam hadis tersebut, yang kalau 4 spirit ini melandasi semangat pembangunan dari sebuah masyarakat, ini disebut dengan masyarakat Madani. Saya kalau di masjid kampung itu selalu mengatakan yang spirit itu adalah 4S. Kalau 4S ini kita bisa dapatkan, kita akan mendapatkan 1S janji dari Allah. S yang pertama salam, S yang kedua sedekah, S yang ketiga silaturahim, S yang keempat sholat, maka kita mendapatkan 1S janji dari Allah, surga. 4S untuk mendapatkan 1S. Tetapi dengan dimensi yang lain, kita ini bisa mendapatkan apa yang dinamakan dengan spirit pembentukan masyarakat Madani tadi lewat hadis ini juga, yaitu ada 4 hal yang ditekankan oleh Rasul ketika beliau masuk dan membentuk kota Madinah Al-Munawwarah itu. Beliau bersabda, ayuhan nas, wahai manusia. Beliau mengawali pidatonya itu bukan pada satu segmen masyarakat tertentu, tetapi beliau mengatakannya kepada semua segmen warga masyarakat Madani yang baru. Makanya pidatonya diawali dengan ayuhan nas, wahai segenap manusia, wahai seluruh manusia. Artinya Islam, artinya Rasul mengakui adanya pluralitas atau heterogenitas di dalam masyarakat Madani itu sendiri. Beliau mengerti bahwa masyarakat itu suatu saat nanti akan dihuni, akan dihidupkan, akan dikembangkan oleh semua lapisan masyarakat. Makanya beliau mengatakan ayyuhan nas, bukan ya ayyuhalladzina amanu atau ayyuhal mu'minun, ayyuhal muslimun, tetapi beliau mengatakan ayyuhan nas. Yang pertama, sendi atau spirit yang pertama disampaikan oleh beliau itu adalah afsus salam. Wahai manusia, sebarkanlah salam. Dalam pengertian yang mikro, salam di sini sudah barang tentu adalah kalimat sapaan yang paling sering kita ucapkan dalam pergaulan kita sehari-hari. Bahasa lengkapnya itu adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah kalimat sapaan. Tetapi intisari atau spirit dari ayyuhan nas afsus salam itu adalah bahwa masyarakat Madani, jiwa dari penghuni masyarakat Madani itu adalah jiwa yang cinta damai, yang menyayangi sesama. Dalam kalimat yang lain Rasulullah SAW bersabda, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum
Inginkah aku tunjukkan kepada kalian satu amalan yang apabila kalian melakukannya kalian akan saling menyukai satu dengan yang lainnya. Afsus salama bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Sebab gak ada orang yang sedang bermusuhan itu datang mengucapkan salam, gak ada. Orang nagih utang juga susah kalau mengucapkan salam, apalagi kalau mau bayar utang. Nah, orang yang suka menyebarkan salam, suka menyampaikan salam itu biasanya orang yang memang ingin bersilaturahim dengan orang yang ditemuinya itu dalam suasana tentram, dalam suasana damai. Karena salam itu sendiri adalah akar kata dari ajaran kita Islam, yaitu kedamaian atau ketentraman. Jadi menyebarkan salam ini selain kita mengucapkan kalimat sapaan, dan ini juga harus terus-menerus kita siarkan. Mudah-mudahan sih kalau di kantor ini alhamdulillah ada pengajiannya sudah bulanan seperti ini kan. Kalimat salam dikit-dikit masuk ke kantor manajer salam, kantor GM salam, ke kantor office boy salam, ke kantor, ke ruangan office boy salam, ke ini cleaning, ketemu cleaning service salam, dan seterusnya. Kenapa? Karena itu adalah simbol bahwa komunitas kita ini komunitas yang cinta damai. Alhamdulillah kan sekarang kalau di negeri kita ini yang namanya ucapan salam ini jadi biasa, di TV, di telepon, itu adalah syiar. Tetapi spiritnya itu adalah ini masyarakat yang cinta damai. Makanya ketika Rasul datang ke Madinah, hal pertama yang dilakukannya itu adalah melakukan perjanjian dengan orang Yahudi yang tinggal di situ. Melakukan perjanjian kerjasama dengan orang Yahudi yang tinggal di situ, bahwa kita ini datang tidak untuk intervensi, tidak untuk invasi, tetapi untuk hidup bersama dengan damai. Kalau Anda punya musuh, kami akan bela. Kalau kami punya musuh, Anda juga harus bela. Jadi hidup living in harmony, kira-kira seperti itulah spirit masyarakat Madani yang pertama. Jadi kalau kita ingin hidup dalam nuansa Madani, masyarakat Madani, masyarakatnya harus cinta damai duluan. Saya kira kita patut memberikan apresiasi kepada para pendiri bangsa kita atau para konseptor awal bangsa kita yang udah menamakan lingkungan kecil di masyarakat kita itu dengan kalimat rukun. Ada rukun tetangga, ada rukun warga. Coba kalau jalan ke negeri yang lain, nggak usah di jauh-jauh lah, ke Singapura, ada nggak istilah rukun tetangga, rukun warga? Nggak ada. Paling dekat distrik itu udah skalanya udah skala kelurahan. Nggak ada yang 40 rumah itu jadi rukun tetangga, kemudian sekian 10 RT rukun tetangga jadi rukun warga. Itu cuma khas ada di Indonesia. Jalan-jalan aja ke seluruh itu, nggak ada. Karena spiritnya itulah adalah spirit damai, spirit rukun. Spiritnya Islam juga. Karena di dalam Islam itu yang disebut dengan tetangga itu adalah kurang lebih 40 rumah di sekitar kita. Makanya stempelnya adalah rukun tetangga. Nah, dengan tetangga memang harus rukun karena spirit masyarakat Madaninya itu adalah itu. Kata Rasul, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakrim jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tetanggamu.
Itu jadi pendiri negeri kita ini pakai kata rukun, itu luar biasa. Akarnya Islam sebenarnya negeri ini, apalagi Jakarta, itu akarnya Islam. Lawang mukadimah dari Undang-Undang Dasar Konstitusi negeri kita itu kan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Alinea ketiga kan. Itu kalau bukan pendiri kita nih ulama, nggak ada tuh kalimat itu. Kalau kata sejarawan kita, kenapa dikatakan ada atas berkat rahmat Allah? Karena proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 45 bertepatan dengan 9 Ramadan tahun Hijriah saat itu. Kata Rasul, Ramadan itu awaluhu rahmah, 10 harinya rahmat. 9 Ramadan ya rahmat Allah lagi berkucur di situ. Makanya di situ disebutkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya beri kehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Mereka nggak mengatakan ini atas berkat keringat kami, darah kami, enggak, tapi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Makanya kalau di sini ada rukun tetangga, rukun warga, spirit Islamnya itu benar-benar tentara. Cuma warga kita aja sekarang ini udah mulai cabut spirit Islamnya itu dari komunitas masyarakat di sekitar kita. Nah ini anda bapak dan ibu inilah yang ya kalau punya hamasah tentang Islam, hidupkanlah spirit Islam itu di lingkungan masing-masing. Jadikanlah kampung kita masing-masing itu menjadi kampung atau masyarakat madani. Yang pertama, hidupkanlah kedamaian kerukunan di dalam kampung kita masing-masing. Yang kedua, afsus salam wa at'imut ta'am, bagilah makanan. Kalau dalam bahasa yang diperluas sedikit, sedekah. Berbagi, peduli, peka, itu spirit masyarakat madani yang kedua. Jadi bukan cuma rukun, bukan cuma damai, bukan cuma tentram, tetapi peka, peduli, berbagi. Dalam bahasa para pendiri kita ini adalah gotong royong, guyub. Kita peka, kita peduli, kita berbagi. Wa at'imut ta'am, bagilah makanan bagi yang membutuhkan. Coba kalau kita cuma sekedar rukun, damai, tapi tetangga kita tidak makan pada saat kita berlebihan, itu juga bukan masyarakat madani. Karena Rasul mengatakan wa'at'imut ta'am, bagilah makanan. Kebutuhan dasar dari masyarakat itu seharusnya menjadi tanggung jawab dari masyarakat itu juga. Bukan nunggu pemerintah bagi-bagi BLT, bagi-bagi. Ini sih urusannya politik jauh. Tapi tetangga kita urusannya adalah kita. Bukanlah seorang muslim kalau tetangganya kelaparan pada saat kita ini berlebihan. Jadi ini masalah gotong royong, ini masalah guyub, ini masalah kepekaan, kepedulian, sharing. Itu spirit yang kedua. Inilah kenapa masyarakat ini sebut masyarakat yang munawarah. Kenapa ini sebut masyarakat yang maghfirah, yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Sebagaimana surat Al-Fat yang kedua tadi. Karena ini spirit berbaginya luar biasa. Coba kalau kita hidup pada masa Rasul. Rasul itu sebagai kepala negara tidak menanggung semua hidup dari masyarakatnya sekaligus. Karena tugas dari negara di dalam Islam itu dia hanya mendistribusikan kekayaan atau kesejahteraan.
tapi bukan dia yang bagi atas nama pajak. Ini di DKI Jakarta ini kan bukan orang DKI kan, kantornya kan di sini, kantornya udah di Limo ya, ini Depok ya, tinggalnya DKI bukan? Ada sebagian DKI lagi pada resah-resah dikit. Kenapa? Karena bayar PBB, pajak bumi dan bangunan itu naik sekarang karena harga NJOP-nya dinaikkan sama GUP sama Wagubnya 2 kali lipat, 3 kali lipat, sehingga mereka harus bayar. Alasannya adalah karena pemerintah butuh pendapatan yang besar dari memajakin warganya. Nah, dalam Islam itu sebenarnya negara itu tidak mendistribusikan kekayaan atas hasil pajak dari rakyatnya sendiri. Kalau itu siapa susahnya? Ambil bagi, udah gitu ambilnya maksa, baginya juga nggak merata. That's the problem. Tetapi di dalam Islam yang diambil dari warga masyarakatnya itu kan kecil-kecil saja. Lihatlah konsep zakat. Baca buku fikih zakatnya Dr. Yusuf Kordowi, tebal segini. Negara itu ambil dari jatah zakat itu sedikit, 2,5% aja. Itu pun kadang tidak dikelola oleh negara, oleh Baitul Mal, tetapi dikelola oleh masjid-masjid. Bagiin lagi. Artinya kekayaan terbesar itu tidak ada pada negara, tetapi ada pada rakyatnya. Rakyat yang sejahtera, rakyat yang kaya dalam masyarakat Islam itu akan mendistribusikan kekayaannya kepada sesamanya, karena memang ada konsep tentang peduli berbagi, wa'atimut ta'am tadi itu. Negara itu hanya mengkoordinirnya. Makanya ada tentang sedekah, tentang infak, tentang wa'atimut ta'am. Di sisi yang lain nariknya juga cuma 2,5% dan seterusnya. Itu adalah satu konsep besar tentang pemerintahan, tentang masyarakat ini. Nah, di sini masalah pahala jadinya dibagi-bagi, karena yang berjasa kan bukan hanya pemerintah, tapi masyarakat juga, masyarakat dengan sendirinya bagi pahala, bagi-bagi pahala karena bersedekah, karena berbagi, karena sharing. Satu saat, misalkan saya ambil satu contoh, satu saat ketika Rasul dan para sahabatnya sedang mengaji seperti ini, datanglah masuk ke dalam pintu masjid, kemudian mengatakan, saya udah 3 hari 3 malam nggak makan ya Rasul. Rasul sebagai kepala negara pada waktu itu tanya kepada istrinya di belakang, masih ada makanan enggak? Habis, kata Aisyah. Dia tanya kepada sahabat, kepada warga masyarakatnya ya, dalam dimensi yang lain, adakah di antara kalian yang mau menjamu orang ini? Jadi masyarakatnya lah yang disuruh untuk berbuat, berbagi, sharing. Akhirnya ada sahabat di sebelah sana, saya ya Rasul, dibawa ke rumahnya. Ini sahabatnya bukan orang yang kaya, bukan orang berada. Ketika dia bertanya kepada sang istri, masih adakah makanan? Cuma tersisa 1 piring saja yang diperuntukkan keesokan harinya untuk sarapan bagi seluruh keluarga. Apa kata tuan rumahnya? Insya Allah rezeki Allah itu ada, kaya, Allah itu kaya. Kasih dulu nih makanan buat sang tamu yang udah 3 hari gak makan. Akhirnya tamunya makan,
tuan rumahnya cuma ikut-ikutan makan karena malam hari ini, karena peristiwa itu di malam hari dan PLN belum lahir saat itu, suasananya masih gelap. Jadi si tuan rumahnya ikutan makan aja, seakan-akan ikut makan supaya tuan rumahnya bisa makannya nggak terganggu. Nah setelah kenyang dia pamit. Kemudian malaikat Jibril memberitahu kepada Rasul bahwa Allah Subhanahu wa taala tersenyum ridho kepada sang tuan rumah. Jadi gimana masyarakat Madani pada saat itu nggak sakinah, nggak maghfirah, nggak marhamah, nggak barokah? Karena ada spirit saling berbagi di situ. Kalau negara semua yang ngasih lewat BLT, lewat KJS, lewat BPJS, lewat JKN, spirit berbaginya mana di masyarakat kita? Nah ini yang ditumbuhkan oleh masyarakat Madani. Bayangkan kalau di antara kita semua itu ada semangat atau jiwa seperti itu, terenyuh hati melihat tetangganya, anak yang gak sekolah, gak ada pakaian dan seterusnya, itu sharing di antara mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga, wasilul arham, sambungkanlah tali silaturahim. Dari masyarakat Madani itu adalah masyarakat yang berkasih sayang satu dengan yang lainnya, menyambung tali silaturahim. Tadi konsep tentang rukun, tentang gemar memaafkan dan gemar menerima maaf, tidak ada dengki, dendam, iri dan seterusnya. Ini yang disebut sebagai masyarakat marhamah, masyarakat yang saling menyayangi. Kalau udah seperti ini kompak, nggak akan ada yang bisa ganggu. Intinya mudah memaafkan dan mudah menerima maaf, membuka pintu maaf. Kenapa? Karena jangankan kita hidup bermasyarakat, hidup berumah tangga, suami sama istri saja itu pasti ada gesekan kok, ada perbedaan pendapat. Orang tua sama anak juga begitu, antara adik sama kakak juga begitu. Saya kemarin ditanya sama anak saya, ayah, katak apa yang habis berantem cepet rukun kembali? Katak apa yang habis berantem cepet rukun kembali? Nggak tahu, nyerah, ayah nyerah. Dia bilang katak beradik, katanya gitu. Namanya kakak sama adik itu berantem rukun kembali. Sama orang tuanya juga begitu, suami sama istri juga begitu. Apalagi masyarakat sama tetangga itu pasti ada ininya. Tetangga nyalain motor kenceng-kenceng, padahal itu untuk manasin motor di pagi hari, kitanya dengki. Oh, bentang-bentang motor baru suaranya dikencengin supaya kita ini emangnya kita nggak bisa apa? Akhirnya itu sang ibu ngomong sama suaminya, bang itu kok motor di sebelah baru, kita ini enggak, nanti besok saya beliin motor yang lebih gede, padahal ngutang. Akhirnya ya begitulah, masyarakatnya jadi masyarakat yang konsumtif. Nah kalau kita membuka pintu hati kita lapang, penuh pemaafan, gak akan ada kejadian seperti itu. Kalau tadi dalam konteks sharing itu, orang itu begitu lapang untuk berbagi. Dalam masyarakat yang marhamah, penuh kasih sayang ini, orang begitu lapang untuk menerima kelemahan orang lain atau membuka pintu maaf. Dan dua-duanya ini mendapatkan ganjaran pahala dari Allah yang luar biasa, surga. Ini satu waktu ketika Rasul sedang ada pengajian seperti ini di dalam masjid, dia bilang, tunggu,
sebentar lagi dari pintu masjid ini akan masuk calon penghuni surga. Para sahabat kan langsung melihat ke pintunya kan, dia pikir nih ada Habib siapa, ada Kiai siapa. Nggak taunya yang masuk cleaning service biasa. Ini tukang kayu pada waktu itu. Dia sholat sebentar, pergi lagi. Ya ini sih orang biasa aja, bukan pejabat tinggi, bukan juga kiai, sholatnya juga biasa-biasa aja. Akhirnya ada sahabat, ini Rasul menyebutkannya 3 kali berturut-turut, calon penghuni surga, orangnya sama berturut-turut. Akhirnya ada seorang sahabat, yaitu gua ikutin deh ke rumahnya, jangan-jangan dia masuk surga bukan karena sholat di masjidnya, karena sholatnya juga biasa aja. Siapa tahu di rumahnya ada amalan yang kita nggak bisa ngikutin. Akhirnya diikutin, dia minta izin nginep. Ini malam nih orang pasti nggak tidur nih, habis sholat isya begadang, zikir, tahlil, sholat, munajat dan seterusnya sampai subuh. Nggak taunya jam 9, jam 10 udah tidur. Wah kalau begitu mau lamaan kita begadang nih, lamaan kita bacaan Qur'annya, tadarus segala macam. Habis subuh kali kita liatin, kita ikutin. Jangan-jangan nih orang ini walaupun tukang kayu biasa, dia dermawan, bagi-bagi. Nggak taunya biasa aja. Selama 3 hari 3 malam tidak ada amalan yang luar biasa. Akhirnya dia bertanya kepada sang tuan rumah, Anda ini disebut sebagai calon penghuni surga oleh Rasul, apa sih resepnya? Dia juga terkejut, saya juga kan biasa aja seperti yang ente lihat nih, tidur malam biasa, bangun sebelum subuh, sholat, cari nafkah dan seterusnya. Tapi kalaupun ada, kayaknya begini, saya ini setiap kali menjelang tidur setiap malam selalu membuka lapang hati saya untuk menerima kesalahan orang lain, memaafkan kesalahan orang lain, sehingga tidur dalam keadaan tanpa beban. Bayangkan Bapak dan Ibu sekalian, amal seperti itu saja digaransi oleh Rasul menjadi calon penghuni surga. Jadi jangan remehkan sikap menyayangi, sikap memaafkan, sikap lapang hati. Sebab itu kunci justru dari masyarakat marhamah ini. Apa yang terjadi sekarang ini adalah sikap saling tidak percaya. Ini zaman penuh ketidakpercayaan. Semuanya harus ada jaminan, semuanya harus ada garansi. Kalau zaman saat itu sih, karena masyarakat penuh dengan kesikohan, penuh dengan kepercayaan. Itu sendi yang ketiga. Spirit yang keempat adalah spirit ubudiyahnya. Wasallu billaili wan nasu niyam. Salatlah di malam hari pada saat manusia yang lain tertidur. Jadi masyarakat madani itu bukan masyarakat sekuler, bukan tipikal masyarakat Singapura sekarang ini, London, New York, Tokyo dan seterusnya, sekalipun mereka punya peradabannya sendiri. Tapi masyarakat madani itu adalah masyarakat yang mari kita ciptakan bersama-sama, yang baldatun thayyibatun, yang negerinya sejahtera, yang warganya saling mencintai kedamaian, suka berbagi, marhamah, saling menyayangi, negerinya sejahtera, tetapi warabun kufur, masyarakatnya juga masyarakat yang cinta ibadah, cinta kepada Allah. Itu satu spirit yang membedakan antara masyarakat ini dengan masyarakat sekularistik yang ada di dunia sekarang ini. Makanya hatta di negeri-negeri sekuler atau di masyarakat sekuler sekalipun sekarang ini ada tolok ukur baru
di dalam mengukur tingkat kebaikan di antara mereka. Kalau dulu kan tolok ukurnya itu adalah kesejahteraan, tingkat pendapatan atau income per kapita, iya kan, berapa yang dia peroleh, take home pay. Kalau sekarang itu tidak lagi kesejahteraan, tetapi adalah tingkat kebahagiaan. Ini ada satu indikator baru yang sekarang sedang disiapkan oleh parlemen di Inggris, kalau tak salah. Mereka menyiapkan satu undang-undang baru supaya indikator resmi dari statistik di sana tidak hanya kesejahteraan tetapi juga kebahagiaan. Karena apa? Kesejahteraan tidak berkorelasi langsung dengan kebahagiaan. Ada sesuatu yang uang tidak bisa membayarnya, yaitu kebahagiaan, ketenangan, ketentraman. Makanya walaupun Singapura di Asia Tenggara ini adalah negeri terkaya dengan GDP terbesar se-Asia Tenggara, tetapi kalau ada survei tentang tingkat kebahagiaan, Singapura ini menjadi negara yang paling warganya merasa paling menderita. Tahu nggak negara mana di Asia Tenggara ini negara yang warganya merasa paling happy, paling senang, paling bahagia? Indonesia. Sebab di sini ada filosofi, ada Islam juga. Salah satu filosofinya itu mangan orang mangan, ngumpul. Walaupun nggak makan, ngumpul orang jadi senang, jadi gembira. Syukur-syukur kalau ngumpulnya di rumah orang kaya di situ kan, pasti kan tahu tempe keluar. Coba jalan ke Singapura, mana berani orang ngumpul di sana, walaupun tetangga sebelah diusir. Kalau di sini kan beda. Nah, di sini tingkat kebahagiaannya tinggi walaupun melarat. Kalau di sana tingkat penderitaannya tinggi walaupun sejahtera. Nah, ini ada satu reevaluasi kembali, bukan cuma di negeri kita tapi juga di negeri lain. Di Inggris sekalipun mereka secara formal, secara ofisial ingin memasukkan indikator kebahagiaan menjadi indikator resmi. Sebab banyak orang Inggris itu yang tidak merasa bahagia walaupun GDP-nya naik, walaupun income-nya naik. Income naik, harga naik, percuma juga. Kemudian tidak guyup, tidak damai, tidak tentram, terancam terorisme, tidak dekat dengan Tuhan, gereja diganti dengan masjid. Mereka juga lihat, wah, kok jadi masjid, kok jadi ibadah orang lain. Soalnya jadi gereja juga kosong, mereka juga nggak mampu datang untuk ibadah ke gereja. Saya pernah kuliah dulu di Inggris, di kota Birmingham namanya. Tibalah saat Natal 25 Desember, gereja memanggil-manggil kaumnya untuk beribadah di gereja. Kalau di masjid memanggil-manggil untuk sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha dengan takbir indah di mana-mana, takbiran, ya kan? Kalau di sana bukan dengan lonceng lagi, bukan dengan direct selling masuk ke rumah warga, tapi dengan konser musik. Konser musik di gereja. Nah, ini orang-orang datang. Habis itu pendetanya pidato, udah selesai bubar. Yang penting orang datang dulu ke gereja. Kalau nggak ada konser musik, ya masing-masing dia urusannya. Jadi mereka meramaikan, memakmurkan gereja nggak sanggup, tapi juga nelangsa juga gereja ini jadi masjid sekarang ini. Nah, makanya pendapatan naik kok kebahagiaan nggak naik. Itu yang terjadi di sana. Nah, dalam konteks kita, marilah kita menciptakan masyarakat madani di kampung kita sendiri-sendiri. Pusat dari masyarakat madani itu
adalah masjid, musola, majelis taklim, pengajian kayak begini. Ini udah luar biasa nih pengajian bulanan. Kalau bisa jadi pengajian mingguan, nanti secara emosional pusat dari pikiran kita semua nih para pegawai di sini ini adalah pengajian mingguan ini. Karena disinilah kita mendapatkan ketentraman. Karena disinilah kita membaca ayat-ayat Quran. Nah itu yang terakhir, wasallu billaili wan nasuniyam tadkhulul jannata bisalam. Engkau akan masuk surga dengan penuh kedamaian. Jadi 4 spiritnya itu. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatannya sebagai pengantar pada pagi hari ini. Semoga dengan ilmu tentang masyarakat madani ini mudah-mudahan kita bisa menerapkan di kampung kita masing-masing. Kampung kita menjadi kampung atau masyarakat yang sakinah, yang marhamah, yang barokah, yang maghfirah, yang Allah Subhanahu wa taala meridhoi. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah kepada Ustaz Rizwana. Mungkin ada yang mau tanya nggak? Satu pertanyaan ke berapa? 10 menit tentang membina masyarakat madani. Sebentar lagi kita menghadapkan pemilu juga saat ini. Mudah-mudahan ke depan Indonesia lebih baik. Ada yang mau tanya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas pencerahan yang diberikan. Tapi sebelumnya mohon maaf, pertanyaan mungkin di luar konteks ini madani. Saya mau menanyakan perihal bencana MH370 pesawat Malaysia Airlines. Di sana juga kan ada saudara-saudara kita yang Muslim, Ustaz. Apakah kita sudah bisa melaksanakan salat gaib untuk korban-korban yang Muslim di Malaysia Airlines tersebut, Pak? Untuk melaksanakan salat gaib, mendoakan Salat gaib. Ya. Apakah sudah bisa atau belum? Karena belum ada kepastian meninggal apa tidaknya gitu kan. Sedangkan kemarin saya baca di Republika Online itu dewan ininya dari Perdana Menteri Malaysianya sudah mau melakukan salat gaib tersebut. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung dijawab. Iya, terima kasih ya. Misalnya yang susah-susah gampang ya harus ditanya pada para ulama. Tapi yang jelas Majelis Ulama dari Malaysia sendiri sudah mengumumkan bahwa pengumuman final dari kepala negara itu adalah menjadi status terakhir dari mereka, sehingga ya mereka sudah dianggap meninggal dunia. Bahkan kalau menurut ulama di sana mereka meninggalnya dalam keadaan mati syahid karena kecelakaan, khusus bagi yang muslim karena kecelakaan. Jadi dengan kata lain salat gaibnya sudah bisa dilakukan karena sudah dinyatakan meninggal dunia. Kalau nanti ditemukan masih hidup ya dicabut lagi aja salat gaibnya. Jadi secara umum itu sudah dinyatakan meninggal karena sudah tidak ada lagi jalan yang apa namanya yang mengangkat fakta bahwa akan ada kehidupan lah, karena itu apa namanya peristiwanya udah di Samudra Hindia bagian selatan, udah nggak ada apa-apa lagi di situ. Ya, jazakallah Ustaz. Ada lagi? Ya, satu lagi terakhir ya. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan masyarakat madani ya. Jadi dengan simbol 4S-nya dan spirit cinta damai, berbagi, menjalin silaturahmi dan kita ibadah itu, apakah masyarakat tersebut juga dijamin tidak akan terkena bencana atau ujian atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya,
Jadi kalau masalah bencana, masalah musibah, itu sebenarnya penyikapan kita itu tergantung dari kadar keimanan kitanya, kadar keyakinan kitanya. Karena apa? Karena namanya musibah itu akan menimpa semua orang. Seperti Aceh pada saat tsunami itu kan ratusan ribu orang itu terkena. Sekalipun di sana sebagian besarnya, kalau tidak bisa dikatakan seluruhnya, warganya adalah Muslim. Kenapa justru Aceh yang korbannya waktu itu bisa katanya sampai 300.000 orang? Bukan di Thailand sana tuh, di mana tuh? Itu yang warganya non Muslim. Tetapi kadar keimanan kita, keyakinan kita mengatakan bahwa musibah itu adalah satu ujian untuk mengukur keislaman kita, untuk mengukur kadar keimanan kita. Dalam Quran itu disebutkan am hasibtum antadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum masathumul ba'sa wadh-dharra wazulzilu. Apakah engkau mengira akan masuk ke dalam surga padahal belum ditimpakan kepada kalian sebagaimana orang-orang sebelum kalian? Ada mudarat, ada guncangan, ada penderitaan, dan seterusnya. Jadi kalau musibah, bencana, dan lain sebagainya itu dua hal yang terpisah. Artinya masyarakat yang Islami sekalipun itu juga mendapatkan musibah. Rasul dan para sahabatnya dalam memimpin perang sekalipun itu juga menderita kekalahan. Masyarakat musyrik dengan berhalanya sekalipun pernah mendapatkan kemenangan. Tetapi penyikapannya itulah yang membuat berbeda. Kurang lebih begitu. Ya, insyaallah cukup jelas ya. Baik, jazakallah Ustadz Sani. Perlu diketahui Pak Sani Ustadz Triwisaksana ini adalah Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Partai PKS, dia juga Ketua DPW DKI Jakarta dari Partai PKS. Jadi kalau yang daerah Jakarta bisa mendukung pesan sponsor. Baik, kita masih ada acara lagi. Yang kedua mungkin presentasi. Tadi kita ada launching itu juga ODOS ya. Yang belum absen tadi mana? Absennya Pak Inggih di belakang tuh yang mau